Muhib, Pak Muhib, Pak Muhib, Pak Muhib, mik lagi. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, cek. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin, amma ba'd. Hadratal kurma wal fudala wal aizza, para alim ulama ingkang rawuh, wabil khusus panjenenganipun Bapak kawula Kiai Haji Muhyiddin Irsyad atalallahu murahu fi sihah wa afiyah wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini, amin, selaku Ketua Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum, kepada panjenenganipun Pak Lik Kawula Gus Ainul Ghori Maksum selaku Kepala Madrasah Aliyah Miftahul Ulum, kepada panjenenganipun Bapak Haji Ali Mustajab selaku Kepala MTS Miftahul Ulum, seluruh Dewan Guru MTS MA Miftahul Ulum, sedaya wali santri purna siswa kelas 9 dan kelas 12 Miftahul Ulum, anak-anakku semua yang saya cintai. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa dalam acara pelepasan siswa. Tidak terasa 3 tahun berlalu. 3 tahun yang lalu saya melihat anak-anak itu masih cabi-cabi pipinya. Sekarang sampun menginjak remaja. Yang dulu remaja sekarang sudah beranjak dewasa. Sing riyen dereng enten brengose, saniki mun wonten brengose. Wonten sing jenggoten. Nggih. Alhamdulillah. Pada siang hari ini perkenankan kami ingin menampilkan demonstrasi syarah alfiyah atau pemahaman alfiyah dari anak-anak kami kelas tahasus. Jadi nanti akan ditampilkan bahwasanya anak-anak tahasus ini tidak hanya hafal nadhm alfiyah, akan tetapi juga faham maksud dari nadhm-nadhm tersebut. Akan tetapi sebelumnya ingin saya perkenalkan dulu anak-anak kami. Yang pertama ini ada Mas Aufa Miftahul Huda asal Kalisari, dan juga Mas Khairul Fadlan sama-sama dari Kalisari. Mas Aufa Miftahul Huda ini juara baca kitab di tingkat provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya Mas Khairul Fadlan ini mampu menyelesaikan hafalan 300 nazam alfiyah hanya dalam waktu 2 bulan. Selanjutnya ada anak kami Hidayatul Ma'rifah, ini juga juara baca kitab Mabadiul Fikih asal Lengkong. Selanjutnya ada Iza Jazilatul Ma'rifah saking Sukorejo Guntur, yang juga juara baca kitab Safinatun Najah. Mohon untuk walinya berdiri dulu, dari Aufa Miftahul Huda, Khairul Fadlan, Hidayatul Ma'rifah, dan Iza Jazilah. Tepuk tangan yang meriah buat wali murid anak-anak ini yang sangat luar biasa ini. Matur suwun, monggo. Aturan monggo wali.
Sudah siap? Sudah siap ya? Agak mampet. Nah, kayak musuh-musuhan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kalimat itu ada 3, ada isim, ada fiil, ada huruf. Yang mana masing-masing punya alamat kecuali kalimat huruf. Jelaskan tanda-tanda kalimat isim dan kalimat fiil. Udah. Kalimat itu ada 3, yaitu isim, fiil, dan huruf. Dan masing-masing itu mempunyai tanda-tanda masing-masing. Kecuali kalimat huruf. Adapun tanda-tanda dari kalimat isim ialah yang pertama itu dibaca jer. Cara mengetahui jer itu ada 3. Yang pertama dengan huruf jer, idhofah, dan tabi'. Yang kedua itu dengan tanwin. Adapun tanwin yang masuk pada kalimat isim itu ada 4. Yang pertama ialah tanwin tamkin, yaitu tanwin yang masuk pada isim mu'rab, contoh zaitun. Yang kedua tanwin tangkir, yaitu tanwin yang masuk pada isim mabni, contoh sibawaihin. Yang ketiga ialah tanwin muqabalah, yaitu tanwin yang masuk pada jama' mu'annas salim, contoh muslimatun. Dan yang keempat yaitu tanwin iwat. Tanwin iwat nanti dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu iwat anil harfi, contoh jawarin. Yang kedua iwat anil ismi, contoh kulun ba'dun. Dan yang ketiga yaitu iwat anil jumlah, contoh hina idin. Dan yang kedua ialah tanda-tanda kalimat fi'il. Tanda-tanda kalimat fi'il itu yang pertama ialah tak fa'il, contoh fa'alta. Yang kedua tak ta'nis, contoh atats. Yang ketiga ya mu'anas mukhotobah, contoh yaf'ali. Dan yang keempat ialah non taukid, contoh akbilanna. Oke, nadumnya bagaimana? Bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tam yujun hasol bita fa'alta wa atats wa yaf'ali wa nun akbilanna fi'lun yanjali. Oke, bagus. Selanjutnya khairul fadlan, isim itu terbagi menjadi 2, ada isim mu'rab, ada isim mabni. Coba jelaskan pengertian dari keduanya dan bagaimana nadumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Isim nanti ada 2, yaitu ada isim mu'rab dan ada isim mabni. Isim mabni ialah kalimat isim yang mempunyai keserupaan dengan kalimat huruf. Isim mu'rab ialah kalimat isim yang tidak mempunyai keserupaan dengan kalimat huruf. Isim mabni itu dibagi isim keserupaan dengan kalimat huruf itu ada 4. Yaitu yang pertama sibih wad'i, ialah keserupaan dengan kalimat huruf dalam jumlah kalimatnya. Yang kedua sibih maknawi, keserupaan dengan kalimat huruf pada maknanya. Yang ketiga sibih istimali, yaitu keserupaan dengan kalimat huruf dalam mengamali tapi tidak bisa diamali. Yang keempat yaitu sibih iftikori, yaitu keserupaan dengan kalimat huruf pada membutuhkan jumlah. Nadumnya gimana? Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li sabahi minal hurufi mudani kasyabahil wad'i fi ismati tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniya batin anil fili bila ta'asurin wa kaftikaran usila wa mu'rabul asma'i maqad salima min sabil harfika ardin wa summa. Halo, selanjutnya untuk hidayatul ma'rifah. Fi'il, coba jelaskan hukum dari fi'il. 3 fi'il itu, fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Fi'il itu ada 3, fi'il madhi, mudhari' dan fi'il amar. Hukum dari fi'il madhi itu mabni dan mabninya fi'il madhi itu ada 3. Yang pertama mabni sukun ketika bertemu dhamir rofa' mutaharik seperti fa'alta. Yang kedua mabni dhammah. Mabni dhammah itu ketika bertemu dhamir rofa' mutaharik seperti fa'alu. Dan yang ketiga itu mabni fatah ketika tidak bertemu dhamir rofa' mutaharik dan tidak bertemu wawu jama' seperti fa'ala. Fi'il yang kedua itu fi'il amar, hukumnya mabni. Mabninya mengikuti alamat i'rabnya. Dan yang ketiga itu fi'il mudhari', hukumnya mu'rab selama tidak bertemu nun taukid dan nun jama'in nas. Oke, nadumnya bagaimana? Wa fi'lu amrin wa mudhiyin bunya wa a'rabu mudhari'an in arya min nuni taukidin mubasyirin wa min nuni inasin kayaru naman futin. Oke, selanjutnya iza jazilah. Asma khamsah itu di Eropa menggunakan huruf. Ada syarat umum, ada syarat khusus. Coba jelaskan syarat umum dan syarat khususnya serta nadumnya.
Syarat khusus dari asma khamsah itu yang pertama du. Dunya itu harus bermakna sohibun. Yang kedua famun. Famun harus dihilangkan mimnya. Syarat umumnya yang pertama itu mufrad, yang kedua mukabar, yang ketiga diidofahkan, yang keempat diidofahkan pada selain ya mutakalim. Nadumnya bagaimana? Minda kadu insubatan abana wa fa muhayyitul mimu min hubana. Ya syartu dal i'rabi ayyudhufna lalil yakaja akhu abika da'tila. Oke, luar biasa. Oke, ini masih banyak ini ya. Selanjutnya, Aufa Miftahul Huda, bagaimana cara membedakan isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim ketika tingkah nasab dan tingkah jar? Sebutkan adumnya juga. Nunna jamak mudzakkar salim itu ketika nasab dan jar dibaca fathah. Contoh muslimina. Sedangkan nunnya isim tasniyah ketika nasab dan jar itu dibaca kasroh. Contoh muslimah ini. Nadumnya wanu nama ismin wa bil tahak faftah wa qallaman bi kasrihin natab wanu nama sunni wal mulhaqibih bi aksida kastamalu fantabih. Oke, bagus. Selanjutnya Khairul Fadlan, coba jelaskan bagaimana i'rab af'alul khamsah. I'rab af'alul khamsah ialah ketika rofa itu subutun nun, ketika nasab dan jazm itu hadfun nun. Nadumnya bagaimana? Waja'alina wa yaf'alani nuna raf'an wa tat'ina wa tas'aluna wa hadfa li jazmima nasisimah kalam takun li taru mimat lamah. Oke, selanjutnya hidayatul ma'rifah. Kalimat isim itu ada dua, ditinjau dari keumuman dan kekhususannya. Ada isim nakirah, ada isim ma'rifat. Coba jelaskan pengertian keduanya dan bagaimana nazam alfiyahnya. Isim itu ada dua, ada isim nakirah dan ada isim ma'rifat. Isim nakirah ialah kalimat isim yang bisa kemasukan al atau bisa menerima atau menempati tempatnya kalimat yang bisa kemasukan al. Dan isim ma'rifat itu isim yang bermakna khusus. Isim ma'rifat itu terbagi menjadi 6. Isim mausul, isim domir, isim alam, isim isyarah, kalimat yang dimasuki al, dan isim yang didofakan kepada isim mausul. Oke, nadumnya bagaimana? Nakiratun kambilun al-mu'athira awaki'un mauki'a maqadukira wa khairuhu ma'rifatun kahum badi wa hindawabni wal gulami wal ladhi. Oke, bagus. Selanjutnya iza jazilah. Coba jelaskan bagaimana pengertian dari isim domir dan pembagiannya. Isim domir ialah isim yang mempunyai makna goibah atau hudur. Hudur nanti ada dua, takalum dan goib. Isim domir itu ada dua, domir muttasil dan domir munfasil. Domir muttasil ialah isim yang tidak bisa jatuh di permulaan kalam dan tidak bisa jatuh setelah illah di dalam kalam ikhtiar. Sedangkan domir munfasil itu domir yang bisa jatuh di permulaan kalam dan bisa jatuh setelah illah di dalam kalam ikhtiar. Wa dzurtifa'in wa fisolin anahu wa antawal furu'ula tashtabihu wa dzuntisabin fi fisolin ju'ila iya ya wa tafri'u laisa muskilah. Oke, luar biasa. Oke, selanjutnya untuk Aufa Miftahul Huda, coba jelaskan maksud dari nadom firrof iwan nasbi wajar rina sholah ka'arif bina fa innana nilnal minah. Domirna itu ketika rofa, nasab dan jar itu lafadznya sama, yaitu tetap na. Contoh jar, contoh nasab innana. Contoh rofa nilna. Contoh jar bina. Oke, bagus. Selanjutnya Irul, coba jelaskan nadom wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta ayyaji al muttasil. Bait tersebut menjelaskan tentang apabila di dalam kalam ikhtiar itu masih memungkinkan mendatangkan domir muttasil, maka tidak boleh mendatangkan domir munfasil. Oke, bagus. Selanjutnya hidayatul ma'rifah, coba jelaskan nadom wa jumlatun wa ma bimasjin rukiba dha'in bi ghairi wahin tamma uriba wa sya'afil a'lami dhul idhofah ka'abdi syamsin wa abi kuhafah. Isim alam itu terbagi menjadi 3. Ada mudhof, tarkib maji, dan jumlah. Yang mudhof itu seperti Abdullah,
Yang tarkib maji itu ada yang diakhiri dengan waihin dan ada yang tidak diakhiri dengan waihin. Yang diakhiri dengan waihin itu hukumnya mabni seperti syiba waihin. Yang tidak diakhiri dengan waihin itu hukumnya mu'rab seperti ba'la baka. Dan yang ketiga itu yang ketiga itu idhofah seperti Abdullah. Oke, bagus. Selanjutnya, iza jadilah, coba jelaskan bagaimana bentuk lafad dari isim isyarah, mufrad, tasniyah dan jamaknya beserta nazamnya. Isim isyarah untuk mufrad mudzakkar itu za. Untuk mufrad muannas itu didih tita. Isim isyarah untuk tasniyah mudzakkar itu dani dan daini. Untuk tasniyah muannas itu tani dan taini. Sedangkan isim isyarah untuk yang jamak itu ula dan ulai. Nazamnya bidali mufradin mudzakkarin asyir bidih wadi tita alal unsak tasir wadanita nil musannal murtafi fi siwa wudaini taini kurtuti wa bi ula asyir li jamin utlaqa wal madu aula walatal butintiqa. Luar biasa. Ini masih panjang ini ya. Selanjutnya untuk Aufa Miftahul Huda, coba jelaskan waman wama wa al tusawi madukir wa hakadha dhu inda tayyi'in syuhir. Lafat-lafat isim mausul yang bisa rafa nasab jar itu berupa man, ma, al dan du menurut qabilah tayyi. Bagus. Selanjutnya khairul fadlan, bagaimana ketentuan silah dari isim mausul? Ketentuan silah dari isim mausul itulah semuanya berupa jumlah atau sebagai jumlah kecuali silahnya al. Silahnya al itu berupa isim sifat syarihah. Oke, nadamnya bagaimana? Wa jumlatun asyibuha ladhi wusil bihi kaman indir ladib nahu kufil. Wa syifatun syarihatan silatul al kakaunuha bimu'rabin afalikol. Oke. Selanjutnya untuk hidayatul ma'rifah. Coba jelaskan al pada contoh tiptaan nafsa. Al pada lafaz tiptaan nafsa itu termasuk al zaidah ghairul lazimah. Yang ada alnya tetapi bisa dilepas. An-nafsa itu asalnya tak menjadi tarkib tamyiz dan tamyiz itu sekalu nakiroh maka alnya bisa dilepas. Oke, bagus. Nadamnya bagaimana? Bil idrarin kambanatil aubari kadza watib tan nafsaya kaisusari. Oke, bagus. Selanjutnya iza jazilah. Jelaskan ketentuan kana dan akhwatnya terkait keberamalannya. Terkait keberamalannya kana itu dibagi menjadi dua. Yang pertama beramal tanpa syarat seperti kana, dola, bata, ha, asbaha, amsa, soro, dan laisa. Yang kedua tanpa syarat dengan syarat. Yang pertama didahului oleh nafi atau sifat nafi yaitu zala, bariha, fatia, infaka. Dan yang kedua didahului oleh ma masdariyah dzarfiyah yaitu dama. Oke, nadamnya bagaimana? Kakana dola bata'at ha asbaha amsa wasoro laisa zala bariha fati awang faka wahadil arba'ah li syib'ina fin aw linafin mutba'ah amis luka nata mamas bukontima ka'atimatum ta musyiban dirhama. Oke, luar biasa. Satu kali lagi, satu putaran lagi ya. Siap ya? Gak capek ya? Mohon tepuk tangan yang meriah lagi untuk keempat ini. Ini karena usia yang sangat belia ini ya, ini mampu memahami alfiyah ya. Tidak banyak yang bisa melakukan hal seperti ini ya. Selanjutnya perhatikan Aufa Miftahul Huda. Coba jelaskan pengertian dari mubtada dan bagaimana pembagian dari mubtada. Mubtada adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh di awal kalimat dan sunyi dari amil lafdi. Mubtada itu terbagi menjadi dua yaitu mubtada lahul khobar dan mubtada lahul marfu' sada masadal khobar. Mubtada lahul khobar ialah mubtada yang memiliki khobar. Contoh Zaidun koma. Mubtada sada masadal khobar ialah mubtada yang memiliki mubtada yang berupa fa'il yang
memiliki mubtada yang berupa sifat yang memiliki fa'il yang didahului oleh nafi atau syibih nafi atau istifham. Nadamnya bagaimana? Mubtada'un zaidun wa adirun khabar in ulla zaidun adirun manik tadar wa awalun mubtada'un wasani fa'il agna fi asarin dani wakis wakas istifhaminin nahu yaqat ya jujunahu fa'izun ul rasyad. Oke. Selanjutnya Khairul Fadlan, coba jelaskan pengertian dari khobar dan bagaimana pembagiannya di dalam alfiyah. Khobar ialah isim yang dibaca rofa yang disandarkan kepada mubtada. Khobar itu dibagi dua, yaitu khobar mufrad dan jumlah. Oke, nadamnya bagaimana? Wa khobarul juz'u mutimul faidah kallahu barun wal ayati syahidah. Wa mufrada ya'ti wa ya'ti jumlah hawiyatan ma'na lati siqat salah. Oke, luar biasa. Selanjutnya hidayatul ma'rifah. Mubtada itu tidak boleh berupa nakirah kecuali ada musawwigh. Coba jelaskan musawwigh mubtada boleh berupa isim nakirah. Mubtada boleh berupa isim nakirah itu ada musawwighnya. Musawwighnya itu ada 6. Yang pertama, khobarnya itu berupa jar majrur atau dzaraf yang didahulukan. Seperti rajulun minal kira inda zaidin namiro. Yang kedua, didahului oleh istifham seperti hal fatan fikum. Yang ketiga, didahului nafi seperti mahilul lana. Yang keempat, isimnya ditaksis dengan isim sifat seperti rajulun minal kirami indana. Terus yang kelima tidak beramal seperti rokbatun fil khairi khairun. Yang keenam diidofahkan seperti amalu birin yazinu. Ya, nadamnya bagaimana? Wala yajuzul ibtida bin nakirah malam tufid ka ing zaidin namirah wa rokbatun fil khairi khairu wa amal birin yazinu wal yukas malam yukol. Ya. Oke, selanjutnya yang terakhir untuk Iza Jazilah, perhatikan cara dasar untuk membuat fi'il mabni majhul, ya. Kalau fi'il madhi itu adalah dhamma awaluhu wa kusira ma qoblal akhir. Nah, ketentuan untuk fi'il sulasi mujarrad yang dari bina ajwaf itu bagaimana cara membuat mabni majhulnya dan bagaimana nadhamnya? Cara membuat fi'il mabni majhul dari bina ajwaf yang dari fi'il sulasi mujarrad itu ada 3 cara. Yang pertama ikhlasul dhomi, yang kedua ikhlasul kasri, yang ketiga ismam. Ikhlasul dhomi, contoh qola menjadi qula. Yang kedua ikhlasul kasri, contoh qola menjadi kila. Yang ketiga ismam, contoh qola menjadi qoela. Nadamnya bagaimana? Waksir awis min fasulasi nu'il waidun aidun wadum munjakabu afaktumil. Oke, luar biasa, tepuk tangan yang meriah untuk keempatnya. Ya, ini hanya sebagian saja, nggih. Jadi demikianlah anak-anak kami, ya. Jadi anak-anak kami kami didik untuk bagaimana memahami kitab-kitab, ya, kitab-kitab kuning dengan baik dan juga harapannya nanti bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa menjadi anak yang soleh solihah. Amin Allahumma amin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.